Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para sahabat Yesus yang terkasih di Paroki Santo Yosef Medari dan Stasi Santo Thomas Seyegan, pada hari Jumat tanggal 28 Agustus 2020 kita bersama-sama dengan gereja merayakan peringatan wajib Santo Agustinus, seorang pujangga gereja. Marilah kita mengawali permenungan Sabda Tuhan pada peringatan Santo Agustinus ini dengan mempersiapkan diri. Kita berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, Engkau telah memenuhi Santo Agustinus, uskup, dengan roh kebijaksanaan dan pengetahuan. Bantulah dan penuhilah gerejamu dengan roh yang sama, agar kami selalu haus akan Dikau, satu-satunya sumber kebijaksanaan sejati, dan mencari Engkau, pemberi cinta ilahi. Dengan pengantaran Yesus Kristus, Putramu, Tuhan kami, yang bersama Engkau dan Roh Kudus hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan Injil pada hari Jumat tanggal 28 Agustus pada peringatan Santo Agustinus diambil dari Injil Yesus Kristus menurut Matius bab 25 ayat 1 sampai dengan 13. Pada suatu hari Yesus mengucapkan perumpamaan ini kepada murid-muridnya. Hal kerajaan surga itu seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong pengantin. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Yang bodoh membawa pelita tetapi tidak membawa minyak, sedangkan yang bijaksana selain pelita juga membawa minyak dalam buli-bulinya. Tetapi karena pengantin itu lama tidak datang-datang, mengantuklah mereka semua, lalu tertidur. Tengah malam terdengar suara berseru, "Pengantin datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Yang bodoh berkata kepada yang bijaksana, "Berilah kami minyakmu sedikit, sebab pelita kami mau padam." Tetapi yang bijaksana menjawab, "Tidak, jangan-jangan nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kalian. Lebih baik kalian pergi membelinya pada penjual minyak." Tetapi sementara mereka pergi membelinya, datanglah pengantin, dan yang sudah siap sedia masuk bersama dia ke dalam ruang perjamuan nikah. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi Tuhan itu menjawab, "Sungguh aku berkata kepadamu, aku tidak mengenal kalian. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kalian tidak tahu akan hari maupun saatnya." Demikianlah Injil Tuhan kita. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku, para sahabat Yesus yang terkasih, bacaan yang kita dengarkan baru saja temanya tetap tentang persoalan siap sedia dan berjaga-jaga. Kita diminta oleh sabda Tuhan Yesus yang baru kita dengarkan tadi untuk memiliki kebijaksanaan seperti gadis-gadis yang bijaksana, yang siap sedia untuk menyambut pengantin dengan menyiapkan pelita sekaligus minyak yang dibawa karena tidak tahu kapan pengantin datang. Maka apa yang dipikirkan, disiapkan oleh gadis-gadis yang bijaksana adalah tentang bagaimana hidupnya tidak hanya persoalan hari ini, tetapi juga melihat ada masa depan. Meski masa depan tidak pasti, tetapi kalau yang namanya memiliki pemikiran, memiliki persiapan, tentu adalah hal yang baik dan benar. Bukan karena kita takut akan masa depan, tetapi ini lebih persoalan bagaimana kita melayani dengan baik, karena kita tidak tahu pengantin kapan datangnya, atau saatnya Tuhan datang, Tuhan hadir memanggil kita. Kita tidak pernah tahu dan tidak pernah bisa memprediksi. Tetapi yang bisa kita upayakan adalah dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Saudara-saudariku yang terkasih, persiapan ataupun melihat masa depan
atau menjaga diri, berjaga-jaga tentu tidak mudah, karena seringkali seperti yang sudah saya katakan kemarin, kita tergoda untuk bisa memperoleh segala sesuatu pada hari ini, sehingga kita lupa bahwa kita masih memiliki hari depan, termasuk juga peristiwa-peristiwa yang terjadi, ketidakadilan dalam dunia ini, ketimpangan-ketimpangan, kerusakan-kerusakan itu terjadi karena ada orang-orang tertentu yang menghendaki semuanya menjadi miliknya pada saat itu juga, termasuk juga mungkin hari depan. Maka ia berusaha untuk menguasai semuanya, seolah-olah itu menjadi tanda kebijaksanaan, tetapi sebenarnya itu bukanlah tanda kebijaksanaan, karena dasarnya bukan untuk menyambut Tuhan, tetapi untuk memuaskan diri sendiri. Sebagai contoh misalnya, barusan saya mendapatkan kabar dari teman yang ada di pelosok Kalimantan mengenai pengerusakan sungai yang menjadi sumber kehidupan masyarakat di sebuah kampung. Pengerusakan itu terjadi karena orang-orang mulai menambang emas. Sungai yang tadinya bersih lalu sekarang menjadi keruh, lalu tidak bisa digunakan lagi untuk mandi, mencuci dan sebagainya karena sudah tercemar. Mungkin orang-orang itu berpikir tidak apa-apa karena itu menghasilkan duit, bisa menghasilkan emas, bisa menyokong kehidupan mereka, tetapi tidak pernah terpikirkan dampak yang mengikuti dari kerusakan alam itu. Selain alam itu nanti akan menimbulkan ketimpangan soal ekosistem kehidupan, juga apakah anak cucu masih bisa merasakan kejernihan air dan juga keindahan alam. Karena sudah rusak, tentu akan berbeda, meski alam tetap akan menyembuhkan dirinya sendiri, tetapi bukankah itu menjadi bentuk kerakusan dan juga ketidaksediaan, karena sudah dihabiskan pada saat itu. Lalu ketika Tuhan datang, karena mereka tidak siap dan hanya memikirkan diri sendiri, maka seperti gadis bodoh tadi, tidak akan bisa masuk ke dalam kerajaan yang sebenarnya. Ketika alam ini diciptakan untuk kebaikan manusia, tidak hanya saat ini, tetapi juga sampai akhirnya Tuhan sendiri yang menentukan alam ini akan berhenti, akan musnah, akan selesai. Dan kapan itu ya kita tidak tahu. Kita hanya bisa menjaganya, kita hanya bisa menyiapkannya dengan melestarikannya. Itu menjadi bagian dari salah satu siap sedia, sikap siap sedia. Saudara-saudariku, termasuk juga di dalam kita belajar, misalnya sekolah, juga termasuk ketika kita bekerja, itu menjadi bagian dari siap sedia. Karena kita berusaha untuk menggunakan bakat kita juga untuk mengolah dunia, bukan untuk kepentingan kita sendiri, tetapi demi mempersiapkan kebaikan masyarakat. Hanya kalau misalnya kita bekerja, kita sekolah, lalu tanpa memikirkan kebijaksanaan tentang hari depan, tentang persiapan, tentang berjaga-jaga, maka hasilnya juga nanti akan merusak saja. Ilmu pengetahuan, teknologi, pekerjaan, industri, kalau tidak dipersiapkan dengan baik, tidak disertai dengan siap sedia, berjaga-jaga, menanti kedatangan Tuhan, tentu akan menghancurkan diri sendiri dan juga dunia. Karena seolah-olah tidak ada Tuhan, tidak ada hari depan, tidak ada yang mewarisi. Kita terlalu rakus akan semua hal itu. Saudara-saudariku, semoga kebijaksanaan dari Santo Agustinus yang telah juga memikirkan gereja hingga sampai saat ini juga ada di dalam diri kita, sehingga kita bisa memikirkan tidak hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi juga untuk masa depan, untuk kelestarian, untuk perjalanan panjang gereja, masyarakat kita, dan juga negara bangsa kita.
Kalau kita hanya setiap hari memikirkan golongan kita, kelompok kita, bahkan diri kita sendiri, tentu tidak akan terjadi keadilan, tentu tidak akan menjadi nyata apa yang Tuhan berikan, yakni kerajaan-Nya, surga yang telah ada di dunia ini. Ketika tidak dipersiapkan dan dijaga, dan juga kita tidak memiliki semangat berjaga-jaga dan siap sedia, maka bisa hilang begitu saja. Dan kelak dengan demikian kita tidak boleh masuk ke dalam kerajaan-Nya karena pintu sudah tertutup. Kita mohon berkat Tuhan, kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua, hidup kita, karya-karya kita, perjuangan kita untuk tetap siap sedia dan berjaga-jaga dan bijaksana, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.